di abad 15 ada yang menarik. Teman-teman boleh cek. Semua penemuan-penemuan besar itu ada ongkosnya. Galileo Galilei, Copernicus, Gutenberg menciptakan mesin printing. Saya lupa apa yang tercipta. Newton dengan Principia of Mathematicanya gitu ya. Pada saat 14 sekian dan 15 sekian mendadak Eropa menjadi dunia baru, pinter semua dan teknologi maju dengan cepat, padahal kemajuan teknologi dan peradaban itu memerlukan biaya mahal. Nah, maka sejarawan menduga bahwa harta-harta Templar tadi yang di permukaan jadi shadow, menjadi pembiaya semua penemuan-penemuan teknologi. Kemudian seperti bank pertama kali diciptakan di Italia, printing money pertama kali diciptakan di beberapa negara Eropa, masih belum berupa negara Eropa tapi kerajaan. Bahkan bank tertua di dunia di Italia sampai saat ini udah 500 tahun pun masih hidup, masih ada, masih jalan. Yang kita mau mengingatkan adalah menduga bahwa tadinya Templar dengan kekayaan di permukaan, mereka main shadow. Kita lanjutkan shadow ini ya. Dan shadow ini mulai banyak, makanya saya pernah menceritakan tentang the winners get all. Jadi mereka mengontrol vena, mereka mengontrol bukan uangnya tapi jalur distribusi keuangan tersebut yang mereka kontrol. Kita tahu di abad 20, 1910 ya, kita lompat lagi, langsung kita lompat lagi. 1910, waktu itu mata uang dunianya ada dua yang besar, yaitu pound sterling dan Swiss franc. Harus diingat, dan talipan nomor satu tetap pound sterling. Pound sterling menguasai 80% transaksi di dunia di awal-awal abad 20, tentunya abad 19 dia lebih berkuasa. Jadi teman-teman harus mengingat bukan dolar atau belum dolar. Di 1910 ada sebuah rapat yang sangat fenomenal. Jadi kalau di 1989 kita lompat sebentar ke Tiongkok, China, di situ ada The Secret Meeting That Changed China tahun 89. Nah, tahun 1910 ini ada The Secret Meeting That Changed Dollar, ya dolar gitu ya. Jadi ada sebuah meeting besar di Jacqueline Island. Jadi teman-teman boleh cek Jacqueline Island 1910 gitu ya. Apa yang terjadi? Jacqueline Island 1910. Nah, di situ akan Anda lihat bahwa ada rapat yang luar biasa antara Partai Republik seperti sekarang ini lagi rapat dengan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild. Kita akan masuk sebuah nama nih, keluarga Rothschild. Oke, kemudian apa inisiasinya? Inisiasinya adalah meminta currency dunia adalah dolar gitu ya. Sementara pada saat itu Demokrat sangat cenderung miring ke Inggris atau ke Britania, dan mereka sangat tidak setuju dengan mata uang menggunakan dolar. Walaupun dolar adalah dolar Amerika, tapi mereka merasa nggak akan bisa dolar mengontrol 80% transaksi dunia. Sama seperti apa yang dilakukan yuan pada saat ini dengan 1,7% dari nilai transaksi dunia. Kita tahu 70-80% adalah menggunakan dolar. Toto yuan menyatakan dirinya akan challenge Amerika. Jadi sama persis seperti apa yang dimaui Rothschild, yaitu walaupun pound sterling dan Swiss franc juga dikuasai Rothschild, tapi dia ke depan melihat bahwa dolar is the future, dolar is the sunrise. Nah, ditolak oleh Partai Demokrat karena waktu itu Partai Demokrat lebih dominan. Anda boleh cek di Wikipedia sekarang. Separuh dari Partai Demokrat, kongresmen dari Partai Demokrat dan senator dari Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic, dan kita tahu kapal Titanic siapa yang membiayai, dan kemungkinan besar kapal itu ditenggelamkan. Dan kita semua tahu begitu rapat kembali untuk menyatakan dolar adalah akan menjadi world currency, Partai Demokrat hanya separuh dan kongres menandatangani semua. Akhirnya the winner is Rothschild gitu ya. Nah, kalau saya ngomongnya ngawur, Anda cek di Wikipedia. Dan kalau di Wikipedia di situ ada Jacqueline Island, ada 1910, ada Rothschild yang membiayai Titanic, ada separuh Partai Demokrat anggotanya mati di kapal Titanic, semua ada di Wikipedia. Bukan ngarang saya ini. Saya cuma teman-teman yang muda-muda yang belum ingat ya saya ingatkan aja. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Mungkin saya ada miss waktu atau miss jumlah, tapi kita semua get the point lah maksudnya. Oke, di tahun 45 di mana Amerika sudah menjadi pemenang perang dengan Eropa dan Amerika kontrol the world. Jadi ingat bahwa di tahun 45 itu terjadi sebuah keputusan adalah world currency adalah dolar, di mana delegasi Prancis tidak setuju, tapi 2 minggu kemudian delegasi Prancis menandatangani persetujuan tersebut. Kemudian Perang Dunia Kedua berakhir dan dunia menjadi baru dengan tatanan dunia baru. Oke, saya mau melompat lagi bahwa itu adalah cerita sejarah mundur dari zaman Templar sampai 1945, kemudian selama 70 tahun, ya sampai sekarang 75 tahun, Amerika control the world, Amerika control the currencies, Amerika control semuanya. Ingat, saya mau menceritakan bukan Amerika yang control world mengenai sistem pembayaran. Amerika memang memiliki dolar sebagai world currency, tetapi kita mau mengingatkan bahwa sistem pembayaran, payment system, payout system, transaksi
transaksi dikuasai oleh globalis. Saya mau kasih contoh, dan berkali-kali cerita ini saya udah kasih contoh kepada teman-teman semua. Kalau saya punya uang, saya mau transfer $1.000 ke rekening Anda, sahabat semua, kita datang ke Bank Mandiri, saya ngisi formulir nama Anda, kemudian saya kasih $1.000-nya ke bank tersebut. Yang terjadi adalah bank tersebut, clerk reconcile namanya, kasir tersebut akan memberikan notifikasi ke New York. Kemudian New York akan memberikan notifikasi ke kota kecil namanya Basel di Switzerland. Nah, Basel menyatakan good atau notifikasinya oke. Kemudian New York mendapatkan go ahead sign. Kemudian New York memberikan Bank Mandiri bilang oke. Pada saat itu masuklah $1.000 tadi, dipotong fee. Fee Mandiri dapat, fee New York dapat, dan Basel dapat. Jadi saya mengingatkan bahwa Basel dimiliki oleh sebuah keluarga. Dan selama kita menggunakan dolar sebagai currency, menggunakan sistem dia dapat benefit. Jadi itulah disebut the winner take all, dan mereka sudah menguasai ini selama ratusan tahun. Jadi ke depan bagaimana? Nah, ini yang saya mau menceritakan, apa visi 2030 ke depan disandingkan dengan teori konspirasi. Mudah-mudahan teman-teman jadi mendapatkan visi besarnya dulu. Sekali lagi, Anda boleh bilang ini halunya Bosman, Anda boleh ini bilang pendukung teori konspirasi, tapi saya cukup konsisten dengan 450 video yang kita buat, cukup konsisten. Jadi kalau ada orang nanya, gila ya, dia ngayal tiap hari selama 450 hari dan rencananya masih ada 550 hari ke depan. Saya bilang ya, memang timnya ada 7 orang doktor yang membuat ini semua. Jadi bukan seorang Bosman ilmunya bodoh gitu, geblek begitu orangnya gitu kan, nggak ada pinter-pinternya, cuman dikasih tahu, dikasih pinter, ya udah kita menjadi corongnya teman-teman gitu ya. Oke, saya akan menceritakan apa yang bulan Maret lalu sebenarnya saya sudah ungkapkan, bahwa satu, apa itu visi 2030 dari kacamata globalis. Sekali lagi ya, dari kacamata globalis. Apa sih yang globalis mau gitu ya? Globalis ini musuhnya adalah nasionalis. Jadi dia anti orang-orang yang nasionalis dan patriotis gitu. Dia anti. Jadi saat ini yang paling on tohot, yang paling borok-kokok adalah si Trump itu. Dia nasionalis, patriotis. Globalis nggak suka gitu ya. Siapa lagi globalis? Globalis adalah yang mengatur tatanan dunia baru, bukan country. Nih saya harus puter-puter teman-teman atau sahabat semua biar paham. Oke, kita lanjut. Apa visi 2030 untuk globalis? Visinya dia ingin mengontrol currency. Oke, ini kalimatnya saya vulgarkan. Ada 20 step, 20 langkah yang akan dia lakukan dari sekarang sampai 2 tahun ke depan. Sekarang ini nanti kita bahas ya. Jadi begini, langkah pertama adalah mengendalikan media mainstream di 194 negara. Saya ulangi lagi. Globalis mengontrol media mainstream, media utama di 194 negara gitu ya. Amerika, Indonesia, Tiongkok, nggak peduli dia. Pokoknya kontrol 194 negara. Kontrol. Entah kontrol direct, indirect, payment, atau ada orang di dalam, terserah. Berapa lama melakukannya? We never know. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Yang jelas mereka sudah mengontrol saat ini. Kemudian nomor 2, melepas virus yang sedikit deadly atau melepas virus yang lebih mematikan sedikit dibandingkan influenza atau flu gitu ya. Langkah kedua. Langkah ketiga, semua media yang di tangan dia dibuat berita-berita bahwa COVID menakutkan, mematikan. Anda lihat video di Cina ada orang mati berdiri, di Italia ada gini. Sahabat semua, itu by design, itu propaganda ya. Nomor 3, create fear, menciptakan ketakutan. Keempat, menyarankan total lockdown, Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia ingin memukul ekonomi hingga separuh dari transaksi di dunia saat itu gitu ya. Kemudian dia ingin 50% populasi dari tenaga kerja menjadi unemployed, tidak bekerja. Oke? Dan ini dipukul bergantian dengan total lockdown di beberapa negara gitu ya. Nomor 5, dia menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Ini harus diingat lagi nih ya. Menyebarkan PCR yang sangat sensitif. Dengan kesensitifan yang sangat sensitif tersebut sehingga di mana-mana COVID ini menyebar seakan-akan sangat cepat gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan ini terus dipukul sampai November kemarin karena tujuannya adalah political tool untuk memukul Trump. Jadi Trump menang atau Trump kalah, tugas COVID dalam political tool sudah selesai. Tapi tugas COVID sebagai pandemic, sebagai economic tool, sebagai biological tool, pandemic tool masih belum selesai. Sekali lagi, political tool sudah selesai. Karena political tool sudah selesai, maka tugas COVID sudah berbeda nih ya. Sekali lagi. Dan ini yang harus diingat. Maka setelah banyak lockdown, banyak pengangguran segala macam. Nah, ini yang paling penting. Akan diterbitkan placebo vaksin. Ini kurang ajar.
Placebo vaksin ini tingkat penyembuhannya mungkin hanya setengah orang yang punya antibodi. Jadi gini, orang yang kena COVID, katakanlah dia OTG tanpa gejala, kemudian dia sembuh, tubuhnya sudah ada antibodi. Tapi mereka yang kena lebih parah, misalnya sampai dirawat, sampai perlu plasma atau sampai memerlukan itu, sembuh, maka antibodi dia lebih tinggi daripada yang OTG tadi. Vaksin yang nanti yang kita sebut placebo vaksin ini bahkan tidak sampai setengah dari orang yang punya antibodi itu. Jadi rendah sekali gitu ya, rendah sekali. Kita sampai tahap ini nih yang saya mau bicarakan. Lalu nanti, sekali lagi, ini belum terjadi. Ada 20, ini nomor 8. Saya ada beberapa yang saya skip sengaja ya, biar teman-teman terus intens dengan saya, intens dengan teman-teman di sosial media.